باركه ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وأما بالنسبة لذاته تعالى وصفاته وأما بالنسبة لذاته تعالى وصفاته وبصاره تتعلق التنجيز قديم بمعنى أن ذاته تعالى وصفاته وجودية لا منكشفة له لا منكشفة له kacamata. Ada yang punya tiga, memang tiga enggak? Oh, ini tiga, dua enggak? Coba. Allah baik.
tegesan. Wa amman bin nisbati li dzatihi ta'ala wa sifatihi tata'allaku tanjiziyun qadimun ma'nan bima'na anna dzatahu ta'ala wa sifatihi al-wujudiyati azalan munkasifatun lahu bisam'ihi wa basarihi falahuma thalathut ta'alluqati at-ta'alluqu فالتعلق متحد والصفة القديمة والصفة متعلقة والصفة متعددة وحقائقها متغايرة والدليل على ثبوت البصر له تعالى الكتاب قال تعالى والله بصير بما تعملون إن الله سميع بصير أي أن الله قام به السمع والبصر فكل منهما صفة موجودة زائد على الذات المتصف بهما وقال تعالى ألم يعلم أن الله يرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه وذكر غير واحد من العلماء الإجماع على أن الله بصير وأيضا إذا لم يكن الله تعالى بصير لكان أعمى والعمى نقص والنقص عليه تعالى محال لأنه يؤدي إلى الافتقار إلى من يكمله وهو يؤدي إلى الحدوث والحدوث عليه تعالى محال فلا بث له البصر إذا ثبت له البصر استحال عليه العمى الذي هو ضد البصر والعمى وصف وجودي قائم بالعين كالبصير وقد تقابل بينهما من تقابل الضدين والله أعلم. وأما بالنسبة لذاته تعالى, adapun dengan menisbahkan sifat basar bagi zat Allah Ta'ala dan sifatnya, menisbahkan kepada sifatnya, fata'allukun tanjiziyun, maka adalah ta'alluq tanjizi qadimun, ta'alluq tanjizi qadimun, fata'alluku tanjiziyin qadimin, maka yaitu ta'alluq tanjizi qadim, bimakna, dengan makna bahwasanya zat Allah Ta'ala dan sifatnya yang wujudi, sifatnya yang ada azalan,
pada azal, munkasifatun lahu, menjadikan inkisaf, menjadikan nyata dan jelas baginya dengan samanya dan basarnya. Falahuma salasu ta'alluqatin, dan bagi sama dan basar itu ada 3 ta'alluq. Fata'alluqu muttahidun, maka ta'alluqnya itu satu. Wasifatul muta'addidatu, dan sifatnya berbilang. Wa haqaiquha mutaghayyiratun, dan hakikatnya berbeda-beda, berubah-ubah. Wad dalilu, dan dalilnya atas adanya basar bagi Allah Ta'ala al-kitabu, yaitu kitab, yakni Quran. Qala Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun. Bermula Allah maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ay annallaha qama bihi sam'u wal basar, yakni bahasanya Allah berdiri dengan Allah, ada dengan Allah, sama dan basar. Wa kullu minhuma sifatun mawjudatun, maka sekalian dari sama dan basar adalah sifat yang mawjud, sifat yang ada, zaidatun ladzat, yang lebih atas wujud zatnya, al-muttasifu bihima, yang bersifat dengan keduanya, yang bersifat zat dengan sama dan basar. Qala Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara, apa tidak dia mengetahui bahwasanya Allah melihat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, idza habba 'abdi liqa'i, apabila suka hambaku bertemu dengan aku atau berjumpa denganku, ahbabtu liqa'ahu, aku suka dan cinta bertemu akan dia. Wa idza kariha, dan apabila dia tidak suka berjumpa aku, karihtu liqa'ahu, niscaya aku tidak suka berjumpa dengan dia. Wa dzakara ghairu wahidin minal ulama, dan menyebutkan tidak satu dari ulama, yakni banyak ulama, ijma atas bahasanya Allah basir, maha melihat. Wa aidan, dan pula apabila tidak ada Allah itu basirun melihat, lakana a'ma, sungguh adalah Allah itu buta. Wal ama naqsun, dan buta bagi Allah kekurangan. Wan naqsu alaihi muhalun, dan kekurangan atas Allah adalah muhal, mustahil. Li'annahu yu'addi ilal iftiqari ila man yukammiluhu, karena bahasanya kekurangan bagi Allah membawa kepada berhajat kepada yang menyempurnakan. Wa huwa yu'addi ilal hudus, berhajat kepada yang menyempurnakan adalah membawa kepada sifat bahru. Wal hudus alaihi ta'ala muhalun, dan bahru atas Allah Ta'ala adalah mustahil. Fasabata, maka tetaplah Allah Ta'ala itu bersifat basar. Jadi sabata, tetap bagi Allah bersifat basar.
Wa idza sabata lahul basaru, apabila tetap bagi Allah bersifat basar, ya istahala alaihi ama, maka mustahil. Istahala, apabila tetap bagi Allah sifat basar, niscaya mustahil atas Allah al-ama, buta, alladzi huwa diddul basar, yang buta itu adalah lawanan dari basar. Fal ama wasfun wujudiyun, buta itu adalah sifat yang ada. Qaimun bil aini, yang berdiri dengan mata. Kal basar, seperti basar. Fattaqabulu minhuma, maka berlawanan dari antara keduanya, berlawanan antara basar dan ama, min taqabulid diddain, daripada berlawanan dua yang berbeda, dua yang tidak sama. Wallahu a'lam. Ini masalah kita adalah sifat basar bagi Allah Ta'ala. Sifat basar bagi zat Allah dan bagi sifat Allah. Yang lalu dikatakan inkisaf. Inkisaf ini nyata, terungkap, tidak tersembunyi. Jadi wajib kita percaya bahwa sifat basar Allah inkisaf, nyata, jelas, tidak tersembunyi. Artinya Allah melihat nyata dengan jelas. Allah melihat, tidak ada yang tersembunyi. Allah melihat, tidak ada yang tidak tampak. Apa saja nampak sama Allah, sekecil apapun. Sampai digambarkan, andai kata ada semut yang warnanya hitam sedang jalan di batu yang hitam di tengah gelap gulita, itu Allah lihat. Apalagi kita, sosok kita yang gede, semut kecil jalan di batu hitam di pekatnya gelap malam, Allah lihat. Lihat kaki semut, lihat urat-urat yang di semut, sekecil apapun Allah lihat. Itu inkisaf namanya. Nah kalau kita ngelihat nggak inkisaf, lebih banyak yang nggak kelihatan daripada yang kelihatan. Nah ini yang namanya inkisaf. Nah dikatakan adapun nisbah inkisaf bagi zat Allah dan sifat Allah itu ta'alluqun tanjiziyun, maka dinamakan ta'alluq tanjizi. Tanjizi ini berta'alluq basar tanjizi dalam pelaksanaannya, dalam mengerjain basar. Jadi manakala Allah melihat, itu namanya ta'alluq tanjizi. Nah ta'alluq ini ada 3. Ada ta'alluq tanjizi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis. Nanti disebutkan di sini. Artinya di saat Allah melihat, itu namanya ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi qadim bimakna annahu ta'ala sifatuhul wujudiyah, bahwasannya zat Allah Ta'ala dan segala sifat yang wujud. Karena nanti ada sifat iktibariyah, ada sifat wujudiyah, ada sifat 20, ada sifat nafsiyah,
ada sifat salbiyah, ada sifat ma'nawiyah, ada sifat ma'ani. Kalau sifat nafsiyah, sifat yang menceritakan tentang hal zat, itu wujud. Karena wujud menceritakan zat Allah itu ada, namanya sifat nafsiyah. Kalau sifat salbiyah, salab artinya menafikan, menidakkan. Jadi sifat ini menidakkan, menafikan apa yang tidak layak bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Nah, seperti kidam, itu menafikan bahrunya Allah. Kidam nggak ada permulaan, berarti Allah mustahil ada permulaan. Itu menafikan bahru. Baqa menafikan binasa. Mukhalafatul hadisi menafikan Allah sama dengan yang lain. Qiyamu binafsihi menafikan Allah berhajat sama yang lain. Wahdaniyat menafikan Allah berbilang pada bandingnya. Ini yang 5 ini namanya sifat salbiyah. Sifat yang menafikan apa yang mustahil, apa yang enggak pantas bagi Allah, namanya salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Ma'ani jamak dari ma'nan. Ma'nan, ma'nayani, ma'anin. Makna itu arti. Jadi ma'ani ini makna atau arti sifat itu ada pada zat Allah. Mana? Seperti ilmu. Maknanya ilmu apa? Mengetahui. Ini mengetahui ada pada zat Allah. Hayat. Apa maknanya hayat? Hidup. Berarti maknanya hidup itu ada pada zat Allah. Qudrat, kuasa ada pada zat Allah. Iradat, berkehendak ada pada zat Allah. Sama melihat, mendengar ada pada zat Allah. Basar maknanya melihat ada pada zat Allah. Kalam berkata-kata ada pada zat Allah. Makna 7 sifat ini ada pada zat Allah. Makanya ulama mengatakan sifat wujudiyah. Sifat itu ada pada zat Allah. Kalau kita gambarkan pemahaman kita, kalau Allah takdirkan kita lihat zat Allah, kita lihat ilmunya, sifat basar, sifat hayatnya, samanya, basar, kalam, qudrat, iradat. Itu kelihatan. Begitu kita lihat Allah, itu sifat itu ada semua pada zat Allah. Kita lihat menurut namanya sifat wujudiyah. Nah, kemudian maknawiyah, sifat nisbah kepada kudrat Allah, qadirun, kuasa. Kenapa? Karena zat Allah punya sifat kudrah. Jadi kalau zat Allah punya sifat kudrah, maka zatnya, keadaannya qadirun. Kalau punya sifat iradah, keadaan Allah muridun. Kalau Allah punya sifat ilmu, keadaannya alimun. Kalau Allah punya sifat hayah, keadaannya hayah. Kalau Allah punya sifat basar, keadaannya basir. Kalau Allah punya sifat sama, keadaannya sami. Kalau Allah punya sifat kalam, keadaannya mutakallim. Ini semua hal dari zat yang bersifat dengan ma'ani. Nah, itu 4 bagian sifat 20. Jadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ya. Dan kita kembali kepada bacaan kita. Dan adapun nisbah inkisab bagi zat Allah dan sifat Allah itu adalah ta'alluq tanjizi.
Allah melihat dengan jelas-jelas. Itu ada ta'alluq tanjizi, qadim. Sebelum ada alam, sebelum ada makhluk, Allah melihat dengan jelas. Allah mendengar dengan jelas. Ini namanya ta'alluq tanjizi qadim sebelum adanya alam. Pada zaman sebelum ada makhluk, Allah sudah melihat dan sudah mendengar. Dipanggil namanya ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Di sini dimaknakan ta'alluq tanjizi qadim bimakna anna dzatahu ta'ala, dengan arti bahwa zat Allah Ta'ala dan sifatnya yang ada itu azalan pada masa sebelum ada zaman, pada masa yang sebelum zaman, azal namanya. Zaman belum ada, makhluk belum ada, tapi Allah ada. Ini adanya Allah sebelum adanya zaman dan alam, namanya adanya Allah azalan. Ada pada sebelum adanya zaman. Ini azalan. Ya. Munkasifatun, yakni pada azal Allah nyata baginya samanya dan basarnya. Jadi berarti kita belum ada, Allah melihat. Kita belum ada, Allah mendengar dengan jelas dan nyata. Nah, melihatnya, mendengarnya Allah sebelum adanya alam dan zaman, namanya ta'alluq tanjizi qadim. Falahuma maka bagi keduanya, bagi sifat sama dan basar, salasu ta'alluqatin, ada 3 ta'alluq. Ada ta'alluq wa ta'alluq, dan ta'alluq itu muttahid satu. Ta'alluqnya satu. Ya. Ta'alluq zat kepada mungkin, ta'alluq tanjizi, ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq kepada segala yang dilihat dan didengar, namanya ta'alluq pertama. Ta'alluq di saat belum ada alam, namanya ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq setelah adanya alam, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ini sama basar, ada 3 ta'alluq. Ya. Wa ta'alluqu muttahidun. Ta'alluqnya satu. Ta'alluqnya melihat Allah, mendengar Allah, mengetahui Allah, satu ta'alluqnya. Ya, wasifatu muta'addidatun, sifatnya berbilang. Ta'alluqnya Allah melihat, itu ta'alluq. Allah mendengar, itu ta'alluq. Allah mengetahui, ta'alluq. Allah ini berkuasa, itu ta'alluq satu. Tapi sifatnya beda-beda. Ada sifat ilmu, ada sifat sama, ada sifat hayat, ada sifat semuanya. Ya. Basar, kudrat, iradat, sifatnya banyak, berbeda. Ya. Wa haqaiquha mutaghayyiratun, dan hakikat dari sifat beda-beda. Hakikat sama beda dengan hakikat basar. Hakikat basar beda dengan hakikat ilmu. Hakikat ilmu beda dengan hakikat hayat. Hakikat kudrat beda dengan semua hakikat berbeda. Ta'alluqnya satu, sifatnya banyak, dan hakikatnya berbeda-beda. Seperti yang kita sudah bahas. Ya.
Nah, selesai pembahasan tentang nisbah sama basar kepada zat Allah. Ada 3 ta'alluq. Ta'alluq kepada hadis, ta'alluq ke tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Wad dalil, dan dalil atas subutil basari lahu, dan dalil atas adanya tetapnya sifat basar bagi Allah Ta'ala Al-Kitabu, Al-Kitab, Al-Quran. Dalil sifat basar Quran. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun. Allah yang berfirman, Allah basir, maha melihat apa yang mereka kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Allah lihat. Berarti kalau Allah yang berkata Allah melihat, itu berarti Allah bersifat basar. Wallahu sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sami itu dalil sama, basir dalil basar. Allah yang berfirman, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Nah, ini wajib kita percaya karena ini dalil sama basar adalah Al-Quran, kitab. Maknanya annallaha qama bihil sam'u wal basar. Artinya bahwasanya Allah berdiri atau ada dengan Allah sifat basar, sama dan basar. Qama berdiri. Artinya pada zat Allah ada sifat sama, ada sifat basar. Jadi kalau ada sifat sama dan basar, Allah maha dengar, Allah maha melihat. Ada sifat basar dan sama. Fakullun minhuma sifatun mawjudatun. Maka sekalian dari sama dan basar adalah sifat mawjudah, sifat yang ada pada zat Allah, zaidatun ala zati, yang lebih atas zatnya. Pertama zat Allah, selain dari Allah, sifat Allah. Kalau adanya zat, lebih lagi adanya sifat. Makanya adanya sifat pada zat Allah itu zaidatun, lebih dari adanya zat. Bukan hanya ada zat saja, tapi ada sifat. Maka dipanggil namanya zaidatun, lebih atas adanya zat. Al-muttasifu bihima, yang zat itu bersifat dengan sama dan basar. Karena ada yang percaya hanya yang ada zat, sifat nggak ada. Berarti dia nggak zaidah. Ada yang beriktikad Allah mendengar dengan zatnya, melihat dengan zatnya, kuasa dengan zatnya, zat saja. Kalau kita nggak zaidun, Allah bersifat, makanya selain ada zat ditambah lagi adanya sifat, namanya zaidatun ala zat. Sifat ini adalah tambahan atau melebihi atas adanya zat. Qala ta'ala, dalil ketiga, berfirman Allah Ta'ala, alam ya'lam annallaha yara. Apa dia enggak yakin bahwa Allah maha melihat? Alimna, antum jawab, kita yakin Allah maha melihat. Itu alam ya'lam annallaha yara. Jadi alam ya'lam annallaha yara. Apa dia enggak yakin bahwa Allah itu melihat? Qala Nabiullah qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari hadis dari Quran, wallahu sami'un basir. Alam ya'lam annallaha yara. Itu semua dalil Quran menunjukkan Allah maha melihat, maha mendengar. Nah, kalau hadisnya waqala, bersabda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, idza habba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu.
kalau hamba suka berjumpa saya suka berjumpa Allah. Kalau orang mau diambil nyawanya suka. Kenapa? Dia ini mengetahui Allah ada, Allah pemurah, maka dia ambil rohnya suka, senang. Ahbabtu, saya pun suka berjumpa dengan dia. Ahbabtu liqa'ahu, saya suka jumpa dengan dia. Wa idza kariha, dan apabila benci, enggak suka berjumpa saya, aku pun benci berjumpa dia. Kalau orang enggak suka mati, Allah enggak suka. Aisyah tanya, ya Rasulullah, semua orang nggak ada yang suka mati. Berarti kita nggak disukain Allah kalau berjumpa dia. Bukan begitu maksud Nabi. Kalau orang suka berjumpa Allah, inna Allah taruhkan di hatinya. Dengan imannya, ibadahnya, taatnya, Allah taruhkan di hatinya suka sama Allah. Suka sama Allah di waktu hidup, suka sama Allah di waktu mati. Jadi kalau hidupnya dia ibadah, cinta sama Allah, mau mati pun cinta sama Allah. Nah kalau orang hatinya Allah taruhkan cinta Allah hidup dan mati, di saat dia mati Allah suka menerima dia. Nih. Nah kalau dia ini waktu hidup suka sama Allah, tapi waktu mati nggak suka, Allah nggak suka bertemu dia. Apalagi waktu hidup nggak suka sama Allah, mati pun nggak suka, Allah nggak suka berjumpa dengan dia. Ini yang dimaksud bukan matinya, tapi sukanya hati kepada Allah. Itu ditaruhkan Allah, kata Nabi. Jadi siapa yang Allah taruhkan di hatinya cinta kepada Allah di saat dia meninggal, nah itu Allah pun cinta kepada dia, menyambut datangnya dia waktu meninggal. Nah ini dalil bahwasanya Allah melihat, karena kalau kita nggak lihat Allah, nggak ada cinta sama Allah. Karena kalau ulama biasanya dalam ibadah suka sama Allah, cinta sama Allah, suka dengan ibadah sama Allah, suka zikir. Nah itu yang dikatakan orang cinta Allah. Waktu mati pun ditaruhkan hatinya cinta sama Allah, maka begitu matinya cinta sama Allah, Allah pun cinta menyambut dia datang. Ini ahabba liqa'ahu. Ini nggak bisa direkayasa. Pokoknya ibadah aja yang benar, taat yang benar, taat kita, ibadah kita cinta sama Allah, nanti Allah taruhkan kecintaan untuk berjumpa dengan Allah. Nah kalau Allah taruhkan kecintaan untuk cinta sama Allah, waktu meninggal Allah pun akan cinta nyambut dia datang. Ini berarti menunjukkan bahwa Allah Maha Lihat. Makanya Allah lihat siapa yang cinta, siapa yang nggak demen. Kalau kita kan nggak bisa lihat orang, dia demen sama Allah nggak kelihatan. Tapi kalau Allah tahu lahir batinnya cinta, Allah tahu. Nah juga dalil ijma' sama basar wa dzakara ghairu wahidin minal ulama, menyebutkan bukan satu ulama, banyak ulama nyebutin al-ijma'a, akan ijma' atas bahwasanya Allah Maha melihat. Ijma' ulama bahwasanya mereka ijma' Allah Maha lihat. Itu satu. Banyak ulama mengatakan ijma' ulama Allah Maha melihat. Berarti dalilnya 3. Ijma', hadis, Quran, hadis, dan ijma' ulama. Itu dalil masuk. Wa aidan, dan dalil kedua selain Quran, hadis, dan ijma', wa aidan, dan pula idza lam yakunillahu basir
apabila tidak ada Allah itu melihat, lakana a'ma. Sungguh adalah dia buta. Dalilnya kalau lo nggak lihat, lawanannya apa? Buta. Nah kalau kita bilang Allah nggak lihat, berarti kita bilang Allah buta. Wal ama maksud buta itu kekurangan. Makanya kan tuna netra. Tuna kan cacat pandangan mata. Kalau cacat cukup atau kurang ya? Kurang. Kalau Allah buta berarti kekurangan. Ya, wan naqsu alaihi muhal. Kekurangan sama Allah mustahil. Kalau Allah dikata kurang mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu yu'addi ilal istiqor ila man yukammiluhu. Karena kalau Allah kurang, bahwasanya membawa kepada berhajat yang menyempurnakan. Kalau kurang berhajat disempurnakan. Wa huwa yu'addi ila hudus. Kalau berhajat disempurnakan itu membawa kepada Allah mahru. Yang disempurnakan barang mahru. Wal hudus lahu muhal. Wal hudus alaihi muhal. Bahru sama Allah mustahil. Nah kalau bahru sama Allah mustahil, fasabata lahul basar, maka tetaplah bagi Allah sifat basar. Wa idza sabata al basar, apabila tetap Allah bersifat basar, istihala alaihi al-umyu atau ama, mustahil atas Allah buta, alladzi huwa diddul basar, yang buta itu adalah lawanan basar. Jadi kalau Allah mustahil buta, ya tentu Allah wajib basar. Karena kalau nggak buta tentu basar. Karena basar ini lawanan buta. Ditambahkan sedikit, wal umyu wasfun wujudi. Ini buta adalah sifat yang ada. Di mana? Qaimun bidzat, ada pada zat. Qaimun bil ain, ada pada mata. Jadi mata ini sifatnya dua, ngelihat sama buta. Nah, ngelihat itu sifat wujudiyah. Buta pun sifat wujudiyah karena tidak ngelihat. Fattaqabul, maka lawanan dari buta dan ngelihat minta qaburid diddaini, dari lawanan dua yang berbeda. Ini basar dan umyun, buta dan melihat itu didain namanya. Karena ada nanti lawanan ikhtilafain. Putih, agar putih lawanannya bisa jadi merah, bisa jadi hijau, bisa jadi, itu bukan didain, ikhtilafain. Tapi kalau ini lawanannya adalah buta, lawanannya cuma satu, melihat dengan buta itu hanya satu lawannya, namanya didain. Nah itu tambahan. Nah, jadi berarti buta itu sifat wujudiyah dan juga basar juga sifat wujudiyah pada mata. Nah itulah dua sifat yang namanya taqabulud diddain, berlawanan dua sifat yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. As-sifatul saminatu salisata asyara al-wajibatu al-kalamu wallahu